Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Ustazah Nurul dalam materi adab. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur bagi Allah atas nikmat terbesarnya kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Juga atas nikmatnya kepada kita hari ini masih diberi kesehatan di masa pandemi corona ini, sehingga kita masih dapat belajar dan menuntut ilmu. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, manusia dengan akhlak terbaik yang paling mulia. Semoga kita sebagai umatnya dapat meneladani akhlak mulia beliau. Amin. Sebelum kita mulai belajar, mari kita ucapkan basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan beri kami pemahaman. Kali ini Ustazah masih mengenalkan tentang materi adab, yaitu beradab sebelum berilmu. Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Ya, teman-teman, di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, yaitu surat ke-66 ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berdasarkan tafsir atau penjelasan dan keterangan dari Ali bin Abu Thalib dan Abdullah ibnu Abbas, maksud dari surat At-Tahrim ayat 6 tersebut yaitu peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah adabuhum wa alimuhum. Didiklah mereka dengan adab dan ajarkanlah mereka ilmu. Sehingga dengan adab yang baik dan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat akan menjaga kita dari siksaan api neraka. Siapa yang kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Oh, kenal. Pernah ketemu dong kalau kenal. Ya, betul. Dia adalah sepupu Rasulullah SAW yang telah masuk Islam sejak umurnya 10 tahun. Sejak kakeknya Nabi Muhammad meninggal, kan Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya. Siapa namanya? Ya, Abu Thalib. Jadi, Ali dengan Rasulullah SAW tinggal serumah dari sejak kecil. Kalau Ibnu Abbas, ada yang kenal? Ya, Abdullah Ibnu Abbas juga sepupu Rasulullah. Dia anak dari paman Rasul yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Ibnu Abbas ini lahirnya 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Beliau begitu anak muda ini dari Bani Hashim ini lepas dari gendongan ibunya, dia langsung menyertai Rasulullah SAW untuk tinggal di rumah Rasulullah. Kata Ibnu Abbas ini, sejak dia tinggal di rumah Rasulullah, dia tidak pernah melihat Rasulullah marah, walau banyak kesalahan yang sudah dilakukan oleh Ibnu Abbas. Wah, betapa mulianya ya akhlak Rasulullah. Ada yang tahu hadis itu apa? Hadis itu perkataan Rasulullah SAW Nabi Muhammad
Jika di dalam hadis, Rasulullah juga menyebutkan bahwa tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada adab yang baik. Manahala walidinun waladahu afdala min adabin hasan. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 195. Kamu pernah nggak diberi barang berharga sama ayah bunda? Contohnya seperti sepeda, otopet, dan lain-lain. Nah, kata Rasulullah SAW, yang paling berharga untuk diberikan kepada kalian sebagai anak adalah adab yang baik. Nanti bilang ya ke ayah bunda, ayah bunda, berikan atau ajarkan aku adab yang baik dong, biar kita semua bisa bersama masuk surga dan terhindar dari api neraka. Insya Allah. Siap? Siap ya. Jika menurut perkataan salah seorang ulama besar, yaitu Imam Syafi'i, ulama itu adalah orang-orang yang berilmu yang melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad untuk menyebarkan ilmu atau agama Islam. Beliau ini adalah salah satu ulama dari 4 mazhab fikih yang terkenal. Telah dikatakan kepada beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan bagaimana caramu mendapatkannya atau mempelajari adab? Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab, seperti seorang wanita atau ibu yang mencari anaknya yang hilang dan tidak ada yang dia miliki kecuali anaknya tersebut. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah menerangkan, Imam Syafi'i rahimahullah menggunakan perumpamaan seorang wanita atau ibu yang kehilangan anak tunggalnya. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa penuntut ilmu itu senantiasa harus merasa dirinya lemah, bodoh, dan tidak suci dari dosa-dosa. Sebagaimana seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya, merasa dirinya lemah dan tidak pintar menjaga anak. Penuntut ilmu seharusnya bersungguh-sungguh dan totalitas dalam menuntut ilmu dan adab, sebagaimana seorang ibu akan mengorbankan semuanya dan mencurahkan semua tenaganya agar buah hatinya dapat kembali ke pangkuannya. Menurut perkataan ulama lain, yaitu Ibnul Mubarak, dia adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, punya sikap wara atau hati-hati, terpercaya dalam bidang hadis, zuhud, suka berjihad, sangat alim, pemberani, dermawan, juga ahli sejarah. Mahlad bin Al-Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Ini yang terjadi di zaman beliau. Tentu di zaman kita ini, adab dan akhlak seharusnya lebih serius untuk dipelajari. Dan pesan atau nasihat dari para guru pada zaman salaf atau zaman terdahulu, yaitu zaman peradaban Islam di mana Islam menjadi penguasa dunia, di mana Islam itu tersebar ke seluruh dunia membawa kedamaian, yaitu tuntutlah ilmu dan jagalah adabmu. Amalkan adab sepanjang hayatmu. Jadi, teman-teman, selama belajar menuntut ilmu di sekolah, teman-teman harus menjaga adab teman-teman. Adab terhadap Allah, adab Rasul, orang tua, guru, dan teman harus menjaganya dengan baik. Bagi teman-teman kelas 1 baru akan belajar nanti bagaimana adab terhadap Allah, Rasul, orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Bagi yang kelas 2 kan sudah belajar ya adab-adab itu. Jika sudah tahu ilmunya bagaimana adab seharusnya diamalkan atau dikerjakan, agar nanti teman-teman jika mengamalkan atau mengajarkan adab-adab atau berakhlak mulia, insya Allah teman-teman akan lebih mudah dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Juga
ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya, baik itu ilmu-ilmu akhirat seperti fikih, akidah, sirah, ilmu hadis, bahasa Arab, juga ilmu-ilmu dunia seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Semoga teman-teman semua menjadi penghafal Quran yang cendekia, yang ihsan, juga berakhlak mulia ya. Amin. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Sebentar lagi, Ustazah mau mengajak teman-teman untuk bersyair. Yuk, check this out. Nah, teman-teman, agar teman-teman lebih mudah menghafal materi di atas, yuk kita hafalkan sambil bersyair atau bernyanyi. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Judulnya syairnya adalah Adabmu Sebelum Ilmu. Yuk ikuti Ustazah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wajibnya menjaga diri hai kawan, juga keluarga dari siksaan api neraka yang engkau takkan tahan. Sayyidina Ali telah menafsirkan, Ibnu Abbas juga ikut menegaskan, surat At-Tahrim di dalam Al-Quran, ayat yang ke-6, ayo perhatikan. Agar selamat dari api neraka, didiklah dirimu juga keluarga, dengan adab dan juga akhlak mulia, ajari mereka ilmu yang berguna. Rasulullah juga telah bersabda, hadiah terbaik dari orang tua untuk ananda yang sangat dicinta, tanamkan adab sejak masa kecilnya. Ketika Al-Imam Syafi'i ditanya, mencari adab bagaimana caranya? Seperti ibu yang mencari anaknya, anak satu-satunya yang ia punya. Ulama lain juga pernah berkata, Abdullah Ibnul Mubarak namanya, aku lebih butuh adab yang mulia dari banyaknya ilmu tentang apa saja. Wahai saudaraku yang menuntut ilmu, nasihat berharga ingatlah selalu. Tuntutlah ilmu dan jagalah adabmu, amalkan adab sepanjang hari.